Tanya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Ya. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa to', bukan. Karena istawa to' beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa to' memang maknanya banyak. Tapi kalau kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan bersama channel kami. Jazakumullah ahsal jaza. Dan bagi pemirsa para sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa klik tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, ini betulnya ini masalah klasik, cuman orang-orang Wahabi ini ya biasalah tidak mau menerima pendapat orang, tidak menghargai pendapatnya orang lain. Pokoknya pendapatnya orang lain itu semuanya salah, tidak ada yang benarnya. Yang benar hanyalah pendapat dari kelompoknya sendiri, dari ulamanya sendiri, yang lain salah. Tidak menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah sunatullah, Allah sendiri yang menciptakan perbedaan. Kita boleh berbeda, itu boleh ya, berbeda pendapat silakan ya, asalkan saling menghormati dan saling menghargai. Beda dengan orang-orang Salafi Wahabi ini, mereka ngotot merasa paling benar sendiri, paling berhak masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang kelompok Salafi Wahabi inilah yang masuk surga, termasuk satu golongan al-firqatun najiyah katanya adalah kelompok yang selamat. Terlalu pede, padahal akidahnya akidah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di sini Wahabi ini yaitu tentang akidah Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah menurut pemahaman Wahabi Allah bertempat. Biar tidak terlalu lama, langsung simak videonya. tanya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa to', bukan. Karena istawa to' beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa to' memang maknanya banyak. Tapi kalau sudah Hari ini kita melanjutkan kembali, yaitu tema tentang menjawab syubhat akidah musyabbihah bagian ketiga ya. Jadi ini sudah yang pertemuan ketiga Pak, untuk edisi menjawab syubhat ya. Karena di pertemuan awal kita langsung bahas dua ya. Syubhat yang pertama sama nomor 2 itu langsung kita bahas satu pertemuan ya, dan sudah kita jelaskan alhamdulillah. Kemudian terakhir bulan lalu nomor 3 itu ya, tentang hadis nuzul ya. Hadis nuzul, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas yang nomor 4 Pak, Bu. Apa itu nomor 4? Jadi mereka mengatakan ya, untuk menguatkan akidah mereka bahwa Allah itu berada di atas aras ya, bagi kelompok musyabbihah atau bahkan mujassimah juga sama ya. Mereka kan meyakini Allah di mana Pak? Di atas aras. Biasanya yang sering disebarkan di medsos itu, ini loh, ulama salaf pendiri 4 madhab meyakini Allah berada di atas aras kok. Nah, gitu Pak. Sering Pak saya lihat di status WA atau di status Facebook itu, ada beberapa orang itu untuk meyakinkan orang lain, dia mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengutip pendapatnya Imam Malik bin Anas, mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, dan satu lagi siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Pendiri 4 mazhab fikih itu loh Pak. Kenal ya jemaah ya? Pernah kenalan di mana?
Ya, nggak pernah ketemu ya. Pokoknya tahu ya, pendiri 4 madzhab mujtahid mutlak mereka itu, Pak. Orang yang menguasai Quran hadis, Pak. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ini ulama salaf, Pak. Generasi salaf. Nah, kadang-kadang nama-nama beliau ini dicomot ya, dicomot bahasanya ya. Diklaim bahwa 4 madzhab itu akidahnya seperti mereka, meyakini Allah berada di atas aras. Nah, kita buktikan, Pak. Jangan katanya-katanya saja ya. Jangan hanya klaim saja. Kita buktikan nukilannya benar atau tidak nanti. Oke. Jadi kita akan bahas nomor berapa? 4 ya. Yaitu tentang apakah benar ulama salaf pendiri 4 madzhab itu meyakini Allah berada di atas aras ya. Berarti ada 4 ulama ini yang akan kita bahas, Pak. Kita urutkan dari awal dulu ya. Pertama itu pendiri Hanafi dulu. Siapa tadi namanya? Imam Abu Hanifah. Beliau itu, Pak, menangi beberapa sahabat. Menangi itu apa ya? Ini bahasa Jawa ini. Menemui ya, pernah bertemu dengan beberapa sahabat. Makanya ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini tabi'in. Termasuk generasi tabi'in. Salah banget, Pak, Imam Abu Hanifah itu ya. Lalu nanti kita sebutkan yang kedua, Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i yang di Madinah itu, Pak. Pakar ilmu hadis di Madinah yang menulis kitab Al-Muwatta itu, ya. Itu Imam Malik, nanti kita bahas bagaimana akidah beliau. Lalu nanti murid beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baru yang terakhir muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu taala jami'an. Baik, pelan-pelan ya. Kita bahas dari nomor yang 1. Al-Imam Abu Hanifah. Wafat tahun berapa itu? 150 Hijriah ya. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 ya, tahun ke-11 Hijriah ya. Dekat itu, Pak, masanya dengan Rasulullah. Ya. Baik, bagaimana Imam Abu Hanifah jemaah? Apakah benar beliau itu meyakini Allah berada di atas aras ya? Nukilannya ada banyak ini nanti, Pak ya. Satu persatu ya. Jadi satu imam bukan satu kaul. Satu imam nanti mungkin ada 2 atau 3 yang kita tampilkan ya. Baik, yang pertama yaitu di dalam kitab Maslaku Ats-Tsiqat fi Nususis Sifat. Ini karya seorang ulama besar mazhab Hanafi, Pak, yang namanya Imam Abu Bakar Al-Ahsa'i. Kitab ini bagus, Pak. Pas saya baca, itu beliau membela akidahnya Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Unik sekali nih. Tapi yang dibela beliau itu adalah bahwa Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu termasuk Ahlus Sunnah yang mensucikan Allah dari tempat dan arah. Tidak meyakini Allah berada di atas aras. Nah, gitu. Jadi 2 imam itu, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kan tokoh yang kadang diklaim sebagai ahli tajsim, kadang diklaim sebagai ahli tanzih. Nah, beliau ini, Pak, termasuk ulama yang membela bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu sama seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini Allah itu maha suci dari tempat dan arah, bukan berada di atas aras gitu ya. Nanti baca, Pak, kitabnya. Ada, silahkan di-download di internet ada ya. Nah, di dalam kitab ini dinukil, Pak, perkataan Imam Abu Hanifah. Kita baca ya pelan-pelan ya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, la yusafullahu taala bi sifatil makhluqin. Ara'aita law qila aina Allah taala? Fa yuqalu lahu kana Allah taala wala makan qabla an yakhluqa al-khalqa. Wa kana Allah taala wa lam yakun aina wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Wa qala man qala la a'rifu Allah la a'rifullah fis sama au fil ard faqad kafar. Ya. Man qala la a'rifu Allahu fis sama au fil ard faqad kafar. Li'anna hadzal qaul yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbih Allah. Kita baca terjemahnya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah berkata, Pak, Allah taala itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, Pak. Jangan Anda samakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu bergerak, diam, berukuran, bertempat, berarah, ya, ada warnanya. Ini makhluk itu ada warnanya, Pak. Itu namanya sifat makhluk, Pak. Jangan Anda sematkan kepada Allah. Itu secara umum begitu. Ya. Kemudian, apa pendapatmu seandainya ada yang bertanya di mana Allah Ta'ala? Maka kita katakan bahwa, ini Imam Abu Hanifah yang mengatakan, Pak, Allah Ta'ala maha ada tanpa tempat sebelum dia menciptakan seluruh makhluk. Ya, karena semuanya ini, Pak, ciptaan Allah. Dulu tidak ada ya. Langit bumi beserta tempat semuanya lah. Termasuk aras dulu tidak ada. Jadi Allah ada tanpa tempat. Allah Ta'ala maha ada tanpa ada di mana. Tanpa ada makhluk dan tanpa ada sesuatu apapun. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Pak. Termasuk tempat dan arah. Termasuk aras. Barang siapa mengatakan kalimat saya tidak tahu apakah Allah itu di langit atau di bumi ya. Ini, Pak, kalau ada orang, kata Imam Abu Hanifah nih ya, dia ngucap atau bertanya begini, saya tidak tahu, sebetulnya Allah itu di langit apa di bumi ya? Gitu, Pak. Dia bingung, Allah itu di langit atau di bumi.
itu kafar Pak, fakot kafar. Dihukumi kafir Pak, kata Imam Abu Hanifah. Ya Allah, naudzubillah. Kenapa? Sebab perkataan semacam ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tempat, cuma dia tidak tahu tempatnya di mana, di langit apa di bumi. Nah, dan itu dua-duanya salah Pak. Salah kata Imam Abu Hanifah. Allah tidak di bumi, Allah juga tidak di langit. Karena Allah bukan benda, awas. Allah itu bukan sosok yang punya ukuran, punya bentuk. Hati-hati nih kalau memahami Allah Subhanahu wa taala. Oke. Padahal siapapun yang meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat, berarti dia itu musyabbih, musyabbihah tadi Pak. Nah, tema kita kan menjawab syubhat musyabbihah. Siapa itu musyabbihah? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu namanya musyabbihah ya. Kalau satu orang musyabbih ya, dari kata apa? Tashbih ya. Syabbaha yusyabbihu tasbih. Orangnya namanya musyabbih ya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini Pak, akidahnya Imam siapa ini? Abu Hanifah, bahwa Allah itu maha suci dari tempat. Ya, termasuk arah, ya. Beliau tidak meyakini Allah di bumi atau di langit atau di atas aras, tidak. Ini nukilannya Pak dari ulama besar mazhab Hanafi, Pak. Ya, mereka ini lebih tahu tentang akidah imamnya tentu saja. Ya kan? Ketika Imam Abu Hanifah punya murid terus, ya ini kan ulama Hanafiyah namanya. Nah, mereka ini menjaga betul Pak kemurnian akidahnya Imam Abu Hanifah. Nah, salah satunya ini ulama besar mazhab Hanafi, siapa namanya itu? Imam Abu Bakar Al-Ahsa'i. Baca kitabnya Pak, bagus sekali. Bahkan beliau tadi salah satu di isi kitabnya itu membela Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, ini satu nukilan ya, satu nukilan tentang Imam Abu Hanifah. Berikutnya ya, lanjut ya, karena ini ibarahnya banyak sekali. Yang berikutnya di dalam kitab Syarhu Wasiyati Al-Imam Abi Hanifah. Ini juga ulama Hanafi Pak. Nah, ulama Hanafi, murid-murid Imam Abu Hanifah lah gitu ya, pengikutnya Imam Abu Hanifah. Namanya Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti. Qala Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala fi kitabih Al-Wasiyah, nukirru bi anna Allah taala 'alal arsy istawa. Nah, ini Pak, biasanya di beberapa kitab atau orang yang tidak bertanggung jawab itu dipotong Pak sampai situ. Nih loh, Imam Abu Hanifah meyakini bahwa Allah itu berada di atas aras. Gara-gara ada kalimat apa? Annallaha ta'ala 'alal arsy istawa. Dipotong sampai situ, diterjemahkan versi dia. Allah itu sesungguhnya Allah berada di atas aras. Akidah Imam Abu Hanifah. Begitu Pak yang tersebar di mana di medsos ya. Padahal nggak begitu Pak memahaminya. Kita sudah paham ya, dulu pernah membahas manhaj tafwid al-makna. Apa itu tafwid al-makna? Sekedar menetapkan sifat istawa itu boleh. Yang penting bukan makna tekstualisnya. Bukan makna tekstualnya ya. Makna zahirnya itu dihilangkan gitu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu Pak hanya mengatakan begini, kami meyakini bahwa Allah istawa atas aras. Ada lanjutannya, min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Tanpa bermakna membutuhkan aras dan tanpa bermakna bertempat di atas aras. Berarti istawa atas aras itu bukan berada di sana Pak, bukan. Ini yang diyakini oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi tolong ketika ada ulama salah mengatakan Allah istawa atas aras, itu tidak usah alergi Pak. Karena itu menetapkan sifat, itsbat sifat namanya. Ya, cuma jangan diterjemahkan berada, itu loh. Kelirunya kita itu, sebagian dari kita menerjemah istawa dengan berada, bersemayam, apalagi duduk. Wah, jangan ya. Jangan. Jadi nggak usah diterjemahkan. Cukup ditetapkan sifatnya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Tafwid makna itu begitu. Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah, itu aman ya. Makanya Imam Abu Hanifah supaya orang awam tidak salah paham ya, orang awam seperti kita tidak salah paham, beliau menambahkan kalimat tadi Pak, min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaihi. Jadi istawa di atas aras itu bukan bertempat di atas aras, bukan itu. Jelas sampai sini jemaah? Nah, ini Pak akidahnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Bahkan di situ dilanjut lagi ya, yang meyakini Allah di atas aras siapa itu Pak? Adapun kelompok musyabbihah, mujassimah, karomiyah. Zaman dulu ada namanya karomiyah. Justru mereka lah yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala berada atau menetap di atas aras. Mutamakin alal arsy itu berada di atas aras. Itu bukan akidah salaf, itu akidah
biha. Ya. Bapak Ibu, sahabat saya yang dirahmati Allah, jadi tidak kami mengambil sedikit saja biar tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti bosan juga yang menonton. Ini intinya bahwasanya ulama salaf dari 4 mazhab itu tidak punya keyakinan Allah bertempat di arsy ya. Adapun beliau mengatakan Allahu Ar-Rahman Al-Istawa, artinya beliau itu tidak mengisbat namanya, maknanya tidak diterjemahkan, tapi di tafwid begitu saja, langsung pasrahkan kepada Allah maknanya istiwa. Beda dengan orang Salafi Wahabi ya, diterjemahkan dulu baru tafwid. Itu salah ya, itu salah. Jadi tidak usah diterjemahkan, langsung isbat tafwid, pasrah kepada Allah maknanya istiwa itu yang benar. Istiwa anjali kubi, istiwa itu yang pantas bagi Allah. Orang-orang Wahabi kan tidak, itu diberi makna, diterjemahkan dulu baru tafwid, itu yang salah. Dan ini sayangnya sangat disayangkan orang-orang Wahabi dengan dia kekeh dengan keyakinannya dan memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Orang-orang lain yang tidak mengikuti keyakinannya akan dicap sebagai orang ahlul bid'ah, sebagai orang syirik dan lain sebagainya itu ya. Sebenarnya kita beda cuman beda penafsiran saja, beda pendapat. Cuman karena orang-orang Wahabi ini tidak mau menghargai pendapat orang lain. Dia ngotot agar pendapatnya dirinya, pendapat kelompoknya dipakai orang lain. Barang siapa yang menolak pemahamannya, ya pasti itu disebut dengan ahlul bid'ah atau disebut dengan syiah. Itu yang biasa terjadi. Dan termasuk kami dituduh syiah, dituduh ahlul bid'ah oleh orang-orang Wahabi ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, dan mungkin hanya ini yang konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.